Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kembali lagi di channel saya, Entos Channel. Pada sore hari kali ini, kita akan membahas tentang daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Pengertian daya dukung kawasan atau carrying capacity adalah kemampuan suatu kawasan dalam menampung makhluk hidup dan menerima aktivitas tertentu tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas hidup, maupun konflik sosial. Nah, tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Nah, dalam konteks wisata, daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menampung wisatawan dan menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas pengalaman wisata, maupun konflik sosial. Tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Jenis-jenis daya dukung ada 4. Yang pertama, daya dukung lingkungan, daya dukung wisata, daya dukung pemukiman, dan daya dukung lahan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain tanpa melibatkan faktor-faktor seperti kesediaan sumber daya alam, air, tanah, hutan. Kemampuan ekosistem untuk menyerap polusi dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. Yang kedua, daya dukung wisata adalah jumlah pengunjung maksimal yang dapat ditampung oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau penurunan kualitas kepuasan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. Daya dukung pemukiman adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan pemukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, kualitas infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Daya dukung lahan, kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Pentingnya daya dukung itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pencegahan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, perencanaan ruang yang terukur. Pembangunan berkelanjutan, pemahaman tentang daya dukung yang membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pencegahan kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadi overeksploitasi atau kerusakan lingkungan yang berlebihan. Peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dan dikelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perencanaan ruang wilayah. Ini membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam, sehingga tidak adanya kekurangan pemasokan pangan ataupun kekurangan kelebihan wilayah atau overpopulasi. Analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata ada 11. Yang pertama, daya tarik wisata, aksesibilitas, infrastruktur, akomodasi, sarana dan prasarana, keamanan, kondisi lingkungan, sosioekonomi, pengelolaan, ketersediaan air bersih, dan terakhir keamanan. Daya tarik wisata. Daya tarik wisata mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan seperti keindahan alam, sejarah, budaya, atau kegiatan rekreasi. Daya tarik yang unik dan menarik akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Sehingga aksesibilitas. Menilai kemudahan akses menuju lokasi wisata termasuk jaringan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya.
Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Infrastruktur memastikan ketersediaan yang memadai seperti sarana sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisata. Menilai kualitas dan kesediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, termasuk hotel, penginapan, atau jenis akomodasi lainnya. Yang selanjutnya, memastikan kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata seperti area rekreasi, jalur trekking, tempat olahraga, air, dan fasilitas lainnya. Menilai tingkat keamanan di kawasan wisata yang dimana itu termasuk wilayah asing, itu kita harus menjamin keamanan dari bencana alam, termasuk keamanan fisik dan keamanan terhadap gangguan kriminal. Kondisi lingkungan, memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat sekitar, termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pengembangan budaya lokal. Menilai efektivitas pengelolaan kawasan wisata termasuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Memastikan kesediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir, yang kedua, keamanan. Menilai keamanan fisik, keamanan dari bencana alam. Teknik analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh kawasan wisata. Analisis kelayakan menilai kelayakan kawasan wisata dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Nah, analisis indeks kesesuaian lahan menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Penilaian daya dukung menilai kapasitas kawasan wisata untuk menampung jumlah wisatawan tertentu sehingga tidak melebihi jumlah wisata ataupun kelebihan wisatawan. Sampai di sini saja presentasi dan sampai jumpa.